Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfida Yohana Ridawati, NIM 20113111001 dari kelas A, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi boolean. Di sini saya mempunyai tabel kebenaran. Ini adalah tabel kebenaran dari X, N, Y. Dan ini adalah tabel kebenaran dari X or Y. Dan ini tabel kebenaran untuk aksen. Di sini untuk input 2, yaitu input yang mempunyai dua variabel, yaitu X, Y. Ditandai dengan 2 pangkat 2, 2-nya ini dari mana? Pangkat 2 ini dari jumlah variabel, yaitu ada X dan Y, jadi ada 2 variabel. 2 pangkat 2 sama dengan 4, artinya ada 4 baris pada tabel tersebut. Dan selanjutnya adalah input 3. Input 3 itu artinya variabelnya ada 3, yaitu X, Y, Z. Dengan 2 pangkat 3. Pangkat 3 itu dari mana? Yaitu dari jumlah variabelnya, yaitu X, Y, Z. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Artinya akan ada 8 baris pada sebuah tabel tersebut. Selanjutnya adalah gerbang logika. Di sini ada OR. OR digambarkan dengan tanda seperti ini. Selanjutnya adalah N. N digambarkan gerbang logikanya seperti ini. Selanjutnya, bila ada aksen pada suatu variabel. Jadi, digambarkan gerbang logikanya pada variabel aksen tersebut, barisnya akan ditambahi dengan gambar seperti ini. Gambar seperti ini. Contoh soal yang pertama. Fungsi sama dengan X aksen NY, N dalam buka kurung, X or Y tutup kurung. Jadi ini kan input 2, artinya 2 pangkat 2, sama dengan 4. Artinya di dalam tabel tersebut ada 4 baris. Jadi 1, 2, 3, 4. Cara membaginya adalah 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Kita langsung masuk ke cara penjumlahannya. Di sini saya mempunyai tabel kebenaran X, NY, X or Y, dan X aksen. Di sini saya juga mempunyai tabel untuk perhitungan manualnya. Kita dahulukan untuk yang di dalam kurung X or Y. Kita mengacu pada tabel ini ya, X or Y. 0 or 0, kita lihat di sini sama dengan 0. Sama dengan 0. Selanjutnya 0 or 1 sama dengan 1. Selanjutnya 1 or 0 sama dengan 1. Selanjutnya 1 or 1 sama dengan 1. Ini ya, selanjutnya kita jumlahkan yang X aksen. X, jika di X aksenkan, itu maka kebalikannya. Jadi, seperti ini. 0 jadi 1, 1 jadi 0. Jadi, ini 0, di sini kita tulis 1. 0, X aksennya 1. X1, X aksennya 0. X1, X aksennya 0. Selanjutnya, pada variabel Y. Y yang ini ya. Di
sini tidak ada perubahan, jadi langsung kita tulis saja. Sama dengan angka ini. 0, 1, mohon maaf, 1, 0, 1. Sekarang kita fokus di sini. Ini adalah untuk OR. Mohon maaf, ini adalah untuk N. Jadi kita mengacu pada tabel ini. 1 N0, kita lihat di sini, 1 N0 sama dengan 0. 0 N0 sama dengan 0. Selanjutnya, 1 N1 sama dengan 1. 1 di N1-kan lagi sama dengan 1. Selanjutnya, 0 N0 sama dengan 0. 0 N1 sama dengan 0. Selanjutnya, 0 N1 sama dengan 0. 0 di N1-kan lagi sama dengan 0. Jadi ini hasilnya. Hasil ini kita taruh di sini. 0, 1, 0, 0. Jadi ini sudah selesai perhitungannya. Kita memperoleh 0, 1, 0, 0. Selanjutnya, untuk gerbang logika. Gerbang logika dari X aksen Jadi selanjutnya adalah gerbang logika untuk fungsi sebelumnya, yaitu X aksen NY N dalam kurung X or Y. Jadi kita dahulukan yang di dalam kurung X or Y. Jadi X or Y tanda untuk OR tandanya kan seperti ini. Jadi gambarnya X or Y seperti ini. Dan untuk X aksen NY untuk tanda N adalah seperti ini. Jadi, X aksen NY tandanya seperti ini. Dengan X aksen pada garisnya ditambah dengan gambar seperti ini. Selanjutnya, untuk X aksen NY, N dalam kurung X or Y, jadi gambarnya seperti ini dengan tanda N seperti ini. Jadi, X aksen NY, N dalam kurung X or Y. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua dengan fungsi X aksen N dalam kurung Y or Z. Jadi ini kan input 3 karena variabelnya ada 3. 2 pangkat 3 itu kan 8, jadi harus ada 8 baris pada tabel tersebut. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cara membaginya adalah 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Kita langsung masuk ke cara menghitungnya. Di sini saya ada tabel kebenaran untuk X, NY, X or Y, dan X aksen. Jadi kita dahulukan yang ada di dalam kurung ini, Y or Z. Jadi kita pakai tabel kebenaran yang ini. 0 or 0 itu hasilnya 0. 0 or 1 hasilnya 1.
1 or 0 hasilnya 1. 1 or 1 hasilnya 1. 0 or 0 hasilnya 0. 0 or 1 hasilnya 1. Selanjutnya 1 or 0 hasilnya 1. 1 or 1 hasilnya 1. Nah, sekarang kita masuk ke X aksen. X jika diaksenkan maka akan menjadi kebalikannya. Jadi seperti ini. 0 jadi 1, 1 jadi 0. Kita langsung ke cara menghitungnya. Di sini ada X-nya 0, jadi 1. Ini 0, X-aksennya jadi 1. Ini X-nya 0, X-aksennya jadi 1. Ini X-nya 0, X-aksennya jadi 1. Selanjutnya, ini X-nya 1, X-aksennya jadi 0. 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 Sekarang kita fokus di tabel ini. Ini adalah untuk penjumlahan N. Jadi 1, N, 0. Kita berpacu pada tabel ini. X, N, Y. Jadi 1, N, 0 itu hasilnya 0. 1, N1 hasilnya 1. 1, N1 hasilnya 1. 1, N1 hasilnya 1. 0, N0 hasilnya 0. 0, N1 hasilnya 0. 0, N1 hasilnya 0. 0, N1 hasilnya 0. Jadi hasilnya ini. Kita taruh ke sini. 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Jadi untuk fungsi X aksen N dalam kurung Y or Z itu hasilnya ini. 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Selanjutnya adalah gerbang logika untuk soal yang kedua tadi dengan fungsi X aksen N dalam kurung Y or Z. Jadi kita buat untuk garis X aksennya dulu. Di sini pada garis X aksen itu ada tanda seperti ini. Dan selanjutnya kita buat untuk garis Y or Z. Jadi tanda untuk OR itu seperti ini. Jadi Y or Z itu gambarnya seperti ini. Sekarang untuk X aksen N dalam kurung Y or Z itu menggambarnya seperti ini. Jadi dengan tanda N. Seperti ini. Jadi menghasilkan X aksen N dalam kurung Y or Z. Selanjutnya adalah gerbang logika
dari fungsi contoh soal yang ketiga tadi, yaitu fungsi X or Y and Y aksen or Z. Jadi, kita buat gerbang logika untuk X or Y dulu. Jadi, untuk tanda OR itu kan seperti ini. Jadi, X or Y gambarnya seperti ini. Dan untuk Y aksen or Z, pada Y aksen, garisnya ditambahi dengan gambar seperti ini. Dan untuk gambar OR-nya itu seperti ini. Jadi, Y aksen or Z itu gambarnya seperti ini. Selanjutnya, untuk X or Y and Y aksen or Z itu gambarnya digabung jadi seperti ini dengan tanda N seperti ini. Jadi X or Y and Y aksen or Z. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata pada penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.